Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudara Narendra Vicky pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Untuk itu, kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik sebelum itu, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara narapidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Narendra Vicky pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh pengacara hukum? Ya, yang mulia, saya didampingi oleh pengacara hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Betul yang mulia. Mohon untuk menunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Yang mulia. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang berjalan di persidangan ini didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana penasihat umum? Apakah melakukan pembelaan? Betul yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah dilakukan tes terbukti bahwasannya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung bahwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan hal ini menunjukkan bahwasannya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa dalam keadaan tidak sadar, akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti sebuah pisau. Ini adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Sekian dan terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap?
Apakah saudari siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah benar saudari bernama Mita Kurniawati berusia 25 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Betul, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Baik saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda telah berjanji, jadi dimohon saat memberikan keterangan, tolong memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pertama-tama, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari keluarga Bapak Narendra. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Saya sekitar 5 tahun lamanya. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang Mulia, yang saya ketahui tentang terdakwa yaitu orangnya tertutup dan sedikit pendiam. Bapak Narendra juga memiliki temperamen yang buruk, yaitu sering marah-marah, tidak jelas. Bapak Narendra juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Kepada saksi, silakan beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu, pada pukul 8 pagi dari Selasa tanggal 12 Oktober saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin menaruh tas belanja saya di dapur. Pada saat saya di dapur, saya mendengar percekcokan antara Bapak Narendra dengan adiknya. Tak lama kemudian saya pun mendengar suara jatuh, kemudian saya panik. Lalu setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dengan korban, apa yang dilakukan saksi saat itu juga? Baik, pada saat itu di ruang tamu saya melihat Bapak Narendra dan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu Bapak Narendra malah pergi ke dapur membawa pisau dapur lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya, sehingga banyak sekali darah yang dikeluarkan oleh adik Bapak Narendra. Setelah itu saya pun pergi lari keluar rumah meminta pertolongan. Pada saat di luar saya melihat Ibu RT. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya juga ingin bertanya, bagaimana hubungan yang dilihat saksi antara terdakwa dengan korban? Baik, hubungan antara Bapak Narendra dengan adiknya memang kurang harmonis, dikarenakan Bapak Narendra ingin menuntut hak waris kepada adiknya. Tetapi adiknya merasa Bapak Narendra ini belum pantas untuk menerima harta warisan dari keluarganya. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya penasihat umum terdakwa bertanya kepada saksi. Baik, Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Ya, betul. Bapak Narendra dan adiknya saling memukul. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, bahwasannya terdakwa memiliki catatan rekaman medis yang menunjukkan bahwasannya terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pipinya patah, dan ini menunjukkan bahwasannya pada saat kejadian berlangsung
Bilangnya terdakwa yang memiliki luka, tidak hanya korban saja memiliki luka. Terima kasih. Instruksi Yang Mulia, korban memukul terdakwa bukan hanya karena emosi, tetapi itu bentuk perlindungan diri dari terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, tolong tunggu dulu. Mari dengarkan lagi pertanyaan dari penasihat hukum. Silakan dilanjutkan. Baik Yang Mulia, saya ingin menanyakan kembali kepada saksi bagaimana keadaan dan kondisi terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Sekian, terima kasih. Baik, pada saat itu keadaan Bapak Narendra sangat mabuk dan sangat tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi yang mabuk berat, kita ketahui bahwa kesadaran terdakwa terganggu. Karena ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, ada Yang Mulia, tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada hal yang terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali sebab saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih Yang Mulia. Saksi mohon kembali ke kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya, pembacaan putusan dan vonis terdakwa oleh hakim kedua. Para terdakwa silakan menunjuk kursi terdakwa. Baik, akhirnya sekarang adalah pembacaan putusan final untuk terdakwa. Silakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Narendra Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atau pelanggaran hukum yang sesuai dengan 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Narendra Fikri ditetapkan hukumannya selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami ya Hakim Saudara Hukum selaku Ketua Indra Ardi Agustia, Saudari Hukum Melda Musita, Saudara Hukum Linda Dwi. Dengan ini sidang putusan resmi ditutup. Sidang pada pagi hari ini, Senin 17 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jawa Tengah meraih hasil terdakwa Narendra Fikri dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang pidana. Hadirin dimohon berdiri.